Kita lanjut bahas PTTH Perjanjian 3 tahun part 4. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam tubuh Xiaoyan banyak sekali efek obat yang telah menumpuk dan belum terserap sepenuhnya. Melihat hal ini membuat Yalou cukup heran. Karena luka di dalam tubuhnya sudah berhasil disembuhkan, Yalou menyuruh Xiaoyan untuk segera melakukan terobosan. Dalam sekejap, Xiaoyan mengendalikan energi besar di dalam tubuhnya yang telah bergejolak, dan pada akhirnya dia berhasil naik level menjadi Dadoshi bintang 3, dan bahkan energinya terus meningkat. Xiaoyan sebenarnya mengetahui hal ini, namun dirinya tidak serakah untuk langsung naik ke level yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, sisa kekuatan di dalam tubuhnya akan dia pakai untuk naik level jika waktunya sudah tepat. Meskipun level kekuatan Xiaoyan sudah naik, dirinya masih belum berani menyerang kembali sekte Yunlan. Apalagi Xiaoyan menyadari jika Yunleng tidak akan berani berbohong di bawah tekanan dari Yunyun, dan dia benar-benar tidak tahu keberadaan dari ayah Xiaoyan. Namun yang membuat Xiaoyan heran adalah ayahnya yang hanya berlevel Dadoshi bisa lenyap dari pandangan Yunleng yang merupakan seseorang di tahap doang. Sebenarnya sang ayah ini dibawa oleh siapa? Xiaoyan mengeluarkan batu giok keluarga Xiao. Dia terlihat cukup senang karena tampaknya sang ayah dalam kondisi yang baik-baik saja. Jika ditarik garis lurus tentang hubungan yang kacau antara dia dengan Yunsan, Xiaoyan menyadari bahwa sang ayah tidak berada di tangan dari Yunsan. Menurut analisa dari Yalou, sepertinya ada orang luar yang ikut campur soal menghilangnya Xiaozan. Bahkan kekuatan orang ini membuat Yunsan tidak berani bertindak, dan Yalou juga tidak tahu persis siapa yang berani ikut campur di dalam masalah ini. Namun dia memiliki firasat bahwa Sun Er pasti mengetahuinya, karena latar belakang dari gadis itu sebenarnya tidak sederhana, dan kemungkinan ada kekuatan besar yang berdiri di belakangnya. Bahkan Yalou juga sedikit memiliki kecurigaan bahwa Sun Er muncul di keluarga Xiao pasti memiliki tujuan tertentu yang sangat dirahasiakan. Maka dari itu, Xiaoyan harus bertanya pada Sun Er soal ayahnya yang telah menghilang secara misterius. Sebelum meninggalkan tempat ini, Yalou menyarankan Xiaoyan untuk memurnikan dulu sesuatu yang tersimpan di dalam batu giok hitam yang dia temukan di pasar lelang. Yalou mengetahui bahwa batu giok hitam ini merupakan alat penyimpanan dari sebuah sekte yang bernama Lembah Api yang terbakar. Mereka adalah orang-orang dari sisi lain benua Doki ini, dan termasuk orang-orang yang sangat kuat, juga berspesialisasi dalam hal kekuatan api. Orang-orang dari Lembah Api yang terbakar gemar melakukan pertarungan yang bahkan kekuatan mereka jauh lebih menakutkan daripada sekte Yunlan. Dunia ini sangatlah luas. Ketika Xiaoyan sudah memiliki kekuatan yang cukup, Yalou menyarankan Xiaoyan untuk melihat dunia luar. Namun satu hal yang jangan sampai berubah, dimanapun berada, keteguhan hati harus tetap dijaga dengan baik. Jangan sampai terpengaruh oleh sesuatu yang buruk. Xiaoyan pun berjanji akan selalu mengingat pesan dari gurunya ini, dan Xiaoyan juga tidak akan lupa tujuannya untuk mengumpulkan api surgawi demi bisa menghidupkan kembali sang guru. Dia merasa sangat bersalah akibat insiden dengan Moceng waktu itu yang membuat sang guru harus tertidur. Yalou kemudian menyuruh Xiaoyan untuk tidak mengingat hal itu lagi. Dia mengatakan sebenarnya tujuan awal Yalou mengangkat Xiaoyan menjadi muridnya dan mengajari mantra api adalah demi memanfaatkan Xiaoyan supaya bisa menghidupkan kembali Yalou. Namun saat melihat bakat yang cukup bagus dari seorang Xiaoyan, Yalou menjadi benar-benar sangat peduli. Dirinya selama ini juga ragu terhadap Xiaoyan apakah pilihannya benar, karena sebelumnya Yalou telah dikhianati oleh muridnya yang telah dia rawat seperti putranya sendiri, hingga menyebabkan Yalou menjadi seperti sekarang. Namun ketika Yalou tertidur, dia menyadari jika Xiaoyan benar-benar tulus, bahkan sampai frustasi tingkat tinggi. Hal ini membuat Yalou menjadi yakin bahwa pilihannya yang saat ini tidak salah. Xiaoyan pun bertanya, untuk bisa memurnikan tubuh gurunya membutuhkan berapa api surgawi? Yalou mengatakan 3, dan saat ini Xiaoyan sudah memiliki api teratai hijau. Yalou juga memiliki api tulang dingin, berarti hanya kurang 1 api lagi. Tiba-tiba saja Xiaoyan menyadari
Dan dia juga teringat jika menurut Yalou, di Akademi Jianan sebenarnya juga ada api surgawi bernama api hati yang terjatuh. Mengingat hal ini, Xiaoyan pun harus berusaha untuk mendapatkan api hati yang terjatuh di Akademi Jianan. Cerita berpindah ke sekte Yunlan. Kali ini, Yunsan benar-benar heran kenapa Yun selalu menunjukkan belas kasihan dan juga perhatian terhadap Xiaoyan. Sebenarnya mereka memiliki hubungan apa? Yun mengatakan bahwa dirinya memiliki hutang budi karena di masa lalu pernah diselamatkan oleh Xiaoyan. Yunsan tidak peduli hutang budi soal apa yang jelas sekarang. Xiaoyan sudah membunuh tetua agung Yunleng dan mengobrak-abrik sekte Yunlan ini. Maka dari itu, Xiaoyan harus membayar semua kejadian dengan nyawanya. Yun menyarankan jika sekte ini terus memburu Xiaoyan dengan kekuatan dari seluruh sekte, takutnya akan menjadi ejekan di kekaisaran Jiama. Yunsan tidak peduli dengan ejekan itu, karena menurut Yunsan, mereka hanyalah para badut kerajaan. Mulai hari ini, Yunsan akan mengambil alih kembali posisi sebagai ketua sekte. Dan dia akan membawa sekte Yunlan mencapai hal yang belum pernah bisa dicapai oleh pimpinan terdahulu. Yunsan juga memperingatkan Yun untuk mengingat takdirnya. Sebagai pimpinan di tempat ini, dia harus menjomblo seumur hidup. Kembali ke tempat Xiaoyan yang masih berada di dalam goa, dirinya cukup penasaran jika gurunya hidup kembali kekuatan seperti apa yang akan dia miliki. Yalou hanya mengatakan kekuatan yang cukup untuk bisa mengalahkan Yunsan hanya dengan satu jentikan jari. Tidak lama kemudian, Yalou pun berhasil membuka isi di dalam batu giok hitam dan dia tertawa sangat puas karena tidak menyangka ternyata isinya adalah teknik 3 perubahan misterius api surgawi. Teknik ini merupakan sebuah teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur dari seseorang dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini sebenarnya mirip dengan teknik yang dipakai Xiao Sun ketika membunuh Liu Xi. Dan teknik seperti ini bisa dibilang barang yang langka. Ini juga merupakan harta yang paling berharga milik lembah api yang terbakar. Untuk bisa mengaktifkannya, minimal seseorang harus memiliki satu api surgawi. Dan penggunanya juga memiliki elemen api di dalam tubuhnya. Ini benar-benar berkah bagi seorang Xiaoyan. Saat itu, pimpinan lembah api yang terbakar hanyalah seorang Dosong bintang 5. Ketika memakai teknik ini, dia bisa bertarung melawan seseorang yang berada di tahap Dozun. Yalou kemudian menyuruh Xiaoyan untuk memasukkan energinya pada teknik ini. Pikiran Xiaoyan pun dalam sekejap dibawa masuk ke dalam dimensi dari teknik ini. Dan seluruh tata cara menggunakannya mengalir ke dalam dahi Xiaoyan. Jika ingin mengaktifkan kekuatan teknik ini secara penuh, Xiaoyan harus memiliki 3 api surgawi. Saat itu, Yalou ingin meminjam teknik ini, namun tidak diperbolehkan. Dan sekarang, malah teknik ini berada di tangan dari muridnya. Benar-benar berkah yang tidak terduga. Di luar sana para tetua dan juga murid-murid sekte Yunlan masih melakukan perburuan terhadap Xiaoyan. Namun Xiaoyan sendiri sudah meninggalkan goa. Dan Yalou menyuruh Xiaoyan berhati-hati karena dia bisa merasakan ada banyak aura di sekitar tempat ini. Dan benar saja, satu persatu murid dari sekte Yunlan keluar. Terpaksa Xiaoyan harus melakukan perlawanan. Tidak lama kemudian, Yalou bisa merasakan bahwa tetua sekte Yunlan sedang bergerak dengan cepat ke arah Xiaoyan. Masalah antara Xiaoyan dan juga sekte Yunlan merupakan konflik luar biasa. Bahkan Yalou sebagai orang kerajaan harus mengumpulkan semua orang penting di kekaisaran Jiama ini untuk membicarakan tentang masalah dari Xiaoyan. Sebenarnya Yalou cukup bingung harus berpihak pada siapa. Menurut Hai Bodong, tidak ada salahnya berpihak pada Xiaoyan karena dia sudah membantu kerajaan ini melewati krisis ketika melawan kekaisaran Juyun dalam hal kompetisi alkemis. Selain itu, karakter Yunsan adalah orang yang sangat berambisi, apalagi dirinya saat ini memiliki kekuatan yang besar. Jika pihak kekaisaran condong ke arah Yunsan, takutnya orang itu akan segera menundukkan semua orang di kekaisaran Jiama. Namun Yalou takut jika dirinya berpihak pada Xiaoyan, maka hubungan seluruh kekaisaran dengan sekte Yunlan akan memburuk. Hai Bodong cukup kecewa dengan ucapan dari Yalou, karena sebenarnya dia hanya ingin mencari aman saja.
Merasa rapat ini sudah tidak ada gunanya, Hai Bodong memilih pergi. Bagaimanapun juga dia akan selalu berdiri di pihak dari Xiaoyan. Kita kembali ke hutan pegunungan. Xiaoyan yang sudah kabur harus berhati-hati terhadap 3 tetua sekte Yunlan, karena mereka bisa merasakan dengan jelas segel yang ditinggalkan Yunsan di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak lama kemudian muncullah serangan dari murid-murid sekte. Sekali lagi, mau tidak mau Xiaoyan harus bertarung melawan mereka. Banyak murid sekte Yunlan dibuat terpental dan tumbang. Namun ada satu murid yang diselamatkan oleh Xiaoyan karena tubuhnya akan tertancap di kayu runcing. Bukannya berterima kasih, murid ini malah menyalakan lampu suar yang mengundang banyak murid lain dan juga para tetua yang kali ini kembali melakukan pengejaran pada Xiaoyan. Bahkan gara-gara melihat lampu suar itu, 3 tetua jadi mengetahui posisi dari Xiaoyan yang sebenarnya. Mereka pun bergerak dengan cukup cepat. Sementara Xiaoyan harus segera menemukan tempat persembunyian sambil menunggu gelap tiba. Dengan begitu, dirinya baru bisa meloloskan diri dari pengejaran ini. Tetua Yunlei memerintahkan para murid untuk mengepung area ini, sementara dirinya akan melakukan pengawasan dari udara. Xiaoyan yang bersembunyi di balik pohon besar merasa ada yang cukup aneh. Kenapa murid-murid sekte Yunlan itu tidak melakukan pergerakan? Mereka terus terdiam dan berjaga di sekitar area yang tidak jauh dari Xiaoyan. Bahkan 3 tetua juga tidak melakukan pergerakan sedikit pun, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Malam pun tiba, saatnya Xiaoyan kembali bergerak. Baru saja dia berdiri, Xiaoyan merasa ada orang kuat yang datang ke tempat ini. Barulah Xiaoyan menyadari sebenarnya mereka semua dari sekte Yunlan sedang menunggu bala bantuan. Dan ternyata bala bantuan yang mereka tunggu itu adalah Yun Yun. 3 tetua mendekati Yun Yun. Mereka meminta Yun Yun untuk segera mengaktifkan segel yang ditinggalkan Yun San di dalam tubuh Xiaoyan, supaya bocah itu bisa terlihat dan tidak bisa melarikan diri lagi. Xiaoyan memandangi Yun Yun dari balik pohon. Apakah orang itu akan menuruti ucapan dari 3 tetua atau tidak? Yun Yun sendiri sebenarnya tidak mau melakukan hal ini, namun karena desakan dari sektenya, pada akhirnya Yun Yun mengaktifkan segel yang ada di tubuh Xiaoyan. Dan dalam waktu yang cukup singkat, cahaya putih terang pun menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Hal ini membuat semua orang dari sekte Yunlan bisa melihat dengan jelas posisi dari Xiaoyan berada, dan bisa dipastikan dia tidak akan pernah bisa bersembunyi kembali. Dalam waktu yang cukup singkat, pasukan udara segera bergerak melakukan pengejaran, dan dengan cepat Xiaoyan pun kabur. Sementara Yun Yun hanya bisa bersedih dan mengucapkan kata maaf yang lirih karena dia benar-benar menyesal namun tidak bisa berbuat apapun. Dengan tubuh yang bercahaya dan tidak bisa bersembunyi lagi, Xiaoyan terpaksa melawan beberapa pasukan terbang. Namun semakin lama, pasukan terbang yang datang semakin banyak. Hal ini membuat Xiaoyan merasa kewalahan jika harus melawan mereka semua. Di dalam tubuh Xiaoyan, Yalou menyuruh Xiaoyan untuk bertahan sejenak, karena Yalou akan mengusahakan yang terbaik demi bisa menekan kembali segel Yunsan di dalam tubuh Xiaoyan ini. Xiaoyan pun mengeluarkan sayap ungunya, dan dia dengan lincah menghindari kejaran dari pasukan terbang. Pada akhirnya, Xiaoyan memilih terbang keluar dari dalam hutan. Namun ternyata ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh 3 tetua sekte Yunlan. Melihat kemunculan dari Xiaoyan di udara, 3 tetua sekte itu pun melakukan pergerakan dan tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos. Menyadari hal ini, Xiaoyan merasa cemas karena kecepatan terbang dari sayap ungu miliknya tidak bisa dibandingkan dengan sayap Doki yang asli. Dan tiba-tiba saja Yunlei dengan pergerakan yang sangat cepat sudah dekat dengan Xiaoyan. Dia pun akan mengeluarkan serangan petir dari tangannya. Untungnya sayap Xiaoyan saat ini berubah menjadi putih karena mendapatkan aliran energi dari Yalou. Dan hal ini membuat Xiaoyan kembali bergerak dengan cepat menghindari kejaran dari 3 tetua sekte Yunlan. Tiga tetua sekarang merasa cemas karena cahaya segel yang ada di dalam tubuh Xiaoyan segera meredup. Mereka menambah kecepatan supaya bisa mengejar Xiaoyan.
Bagaimanapun juga hari ini Xiaoyan harus mati, dan tidak lama kemudian tiga tetua sudah berada di belakang Xiaoyan. Yunlei pun mulai melakukan provokasi bahwa dia sangat menikmati pembantaian malam itu, apalagi ketika mematahkan tulang-tulang di tubuh ayah Xiaoyan yang membuatnya memohon untuk dilepaskan dan juga dibiarkan untuk pergi. Benar-benar sebuah kepuasan tersendiri. Mendengar hal ini, Xiaoyan cukup emosi. Namun dia tidak ingin meminjam kekuatan dari gurunya dan menyuruh Yalou untuk menarik semua kekuatannya. Karena Xiaoyan tahu gurunya itu sudah sangat kelelahan. Xiaoyan pun terbang kembali menuju hutan dengan masih dikejar oleh tiga tetua sekte Yunlan. Xiaoyan kemudian memanggil ular putih kecil supaya melesat maju duluan dan mempersiapkan bala bantuan. Sementara Xiaoyan akan menghadang sementara tiga tetua sekte Yunlan. Pada akhirnya, tiga tetua itu pun mengeluarkan kekuatan mereka yang membuat Xiaoyan terpaksa harus menghindar. Suasana di dalam hutan ini benar-benar kacau dan tiga tetua kembali menyatukan kekuatannya untuk membentuk burung bangau raksasa yang mulai mengejar Xiaoyan. Situasi seperti ini membuat Xiaoyan cukup panik, namun dia harus terus bergerak. Ketika burung bangau itu ingin melahap Xiaoyan dari belakang, dirinya melakukan manuver yang membuat kecap bangau menabrak tebing tulang raksasa di tempat ini. Xiaoyan yang sudah kelelahan terpaksa berhenti untuk kabur, dan tiga tetua kali ini sudah muncul di hadapannya. Saat tiga tetua sekte Yunlan bergerak untuk membunuh Xiaoyan, keluarlah banyak binatang buas yang sudah dikumpulkan oleh ular penelan surga. Sesuai siasat dari Xiaoyan saat itu, mereka pun berbuat keributan yang mengganggu tiga tetua sekte Yunlan. Bahkan kalajengking raksasa kini juga telah muncul. Karena sudah menguasai tiga perubahan misterius api surgawi, Xiaoyan pun mengaktifkan teknik itu dan akan mencoba kekuatan barunya ini. Tiga tetua sekte Yunlan merasa cukup kerepotan menghadapi gelombang monster yang berlarian menerjang tubuh mereka. Ditambah lagi semburan energi dari kalajengking raksasa yang membuat mereka harus mengeluarkan kekuatan berlebih untuk menahannya. Di sisi lain, hal ini digunakan oleh Xiaoyan untuk mengumpulkan kekuatan dari tiga perubahan misterius api surgawi. Setelah dirasa siap, Xiaoyan meluncur dengan kecepatan tinggi menuju tempat dari Yunlei dan memberikan ledakan oktan yang membuat Yunlei terluka parah. Yunlei yang belum mati berniat membunuh Xiaoyan dengan kekuatan penuhnya, namun tiba-tiba saja muncul ular penelan surga yang sudah menjadi raksasa dan menghabisi nyawa Yunlei dalam sekejap. Salah satu tetua tidak terima dengan kematian dari Yunlei ini. Dia pun bergerak dan pada akhirnya melakukan pertarungan dengan ular penelan surga. Xiaoyan sudah sangat kelelahan, namun tiba-tiba saja muncul pasukan terbang. Hal ini membuat Xiaoyan terpaksa harus bergerak kembali supaya bisa cepat keluar dari dalam hutan ini. Sementara Yun Sheng dan juga satu tetua lagi segera kabur dari ular raksasa yang kemudian mengejar Xiaoyan yang saat ini sudah lemas dan terjatuh dari udara. Ketika Xiaoyan ingin memaksakan kekuatannya melawan Yun Sheng, tiba-tiba saja Hai Bodong muncul dengan naga esnya dan menyelamatkan Xiaoyan. Dalam sekejap, Yun Sheng pun dilenyapkan oleh Hai Bodong. Hal ini membuat tetua yang tersisa sangat marah dan dia menganggap mulai hari ini Hai Bodong juga merupakan musuh dari sekte Yunlan. Sementara Xiaoyan yang kabur dinasehati oleh Hai Bodong untuk jangan berhenti. Dia memiliki bakat yang bagus untuk dikembangkan. Maka dari itu, Xiaoyan jangan sampai mati. Dia harus terus melangkah maju dan menikmati kehidupan yang baru. Setelah memberikan nasihat ini, Hai Bodong pun kembali melakukan pertarungan dengan tetua yang tersisa. Xiaoyan yang berlarian di tengah hutan pun mulai dikejar oleh tim darat dari sekte Yunlan. Ketika Xiaoyan akan bertarung, tiba-tiba saja muncul Yafei bersama dengan pasukan bayangan yang langsung melenyapkan pasukan darat yang mengejar Xiaoyan itu. Yafei pun memberikan Xiaoyan peta pegunungan binatang iblis ini dan menyuruhnya pergi ke arah selatan supaya dia bisa meninggalkan kekaisaran Jiama. Di tempat itu ada wilayah perbatasan dan setelah melewatinya maka Xiaoyan bisa aman dari kejaran sekte Yunlan. Xiaoyan berterima kasih banyak pada Yafei, Hai Bodong dan juga seluruh keluarga Meteor. Sementara Yafei percaya
suatu hari nanti ketika Xiaoyan kembali lagi ke Kaisaran Jiama, maka dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Xiaoyan berjanji, di masa depan nanti kebaikan ini akan dibalas berkali-kali lipat. Yafei pun membelai wajah Xiaoyan dan menyuruhnya untuk kembali bergerak. Namun Xiaoyan kali ini memeluk Yafei dan sekali lagi berterima kasih banyak atas bantuan semuanya ini. Dia titip pesan untuk mengucapkan terima kasihnya pada Pak Tua Hai Bodong. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun kembali melakukan pergerakan, sementara Yafei hanya bisa memandangi kepergian dari Xiaoyan sambil berharap bocah itu bisa kembali lagi ke tempat ini suatu hari nanti. Yafei cukup yakin setelah Xiaoyan kembali ke Kaisaran Jiama, bahkan saat itu sekte Yunlan akan merangkak di bawah kakinya. Di sisi lain, Hai Bodong menggunakan badai esnya untuk meratakan pasukan terbang yang tersisa, dan Xiaoyan masih terus berlari di dalam hutan. Tiba-tiba saja Xiaoyan dikejutkan dengan kemunculan Yun dari udara yang membuat Xiaoyan terpaksa harus berhenti bergerak. Tidak lama kemudian, Xiaoyan mengeluarkan pedang beratnya. Jika Yun berniat menghalangi Xiaoyan, maka dia tidak segan-segan untuk melakukan pertarungan walau harus mati di tempat ini. Yun pun terlihat cukup sedih. Dia memandangi Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan mengatakan cukup baik, meskipun gara-gara ulah Yun dia hampir mati di tempat ini. Yun pun merasa menyesal dan dia terpaksa melakukan hal ini karena sebagai ketua sekte, dia harus menjalankan tanggung jawab yang benar-benar berat. Tidak lama kemudian Yun membujuk Xiaoyan untuk kembali ke sekte Yunlan bersamanya. Dia menjamin bahwa Xiaoyan akan baik-baik saja. Namun Xiaoyan menolak. Dia merasa hubungannya dengan sekte Yunlan sudah menjadi seperti musuh besar. Sementara Yun sebagai ketua saja tidak tahu betapa busuknya sekte yang dia pimpin, namun masih ingin menjamin kehidupan orang lain. Xiaoyan sudah sangat emosi dengan Yun. Lagi pula di antara dirinya dengan Yun sudah tidak memiliki hubungan apapun. Jika ingin bertarung, tidak perlu bertele-tele lagi. Namun Yun merasa tidak bisa melakukan hal ini. Dia tidak mau menyakiti Xiaoyan karena Yun sangat mencintainya. Sementara Xiaoyan sudah bersiap melakukan pertarungan. Dia pun menyeret pedang besarnya dan terus maju ke arah Yun. Ketika sudah dekat, Yun sekali lagi bertanya apakah Xiaoyan tetap tidak mau kembali bersamanya. Sambil berlalu, Xiaoyan mengatakan, lebih baik bawa saja mayatku. Yun tiba-tiba saja melakukan pergerakan dan dia dengan kekuatan penuhnya akan memukul tubuh Xiaoyan. Namun ternyata pukulan ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghancurkan segel yang ditinggalkan oleh Yun San di dalam tubuh Xiaoyan. Dan kemudian Yun menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi meninggalkan kekaisaran Jiama dan jangan pernah kembali lagi. Jika tidak, Yun San pasti akan memburunya. Melihat kebaikan dari Yun ini membuat Xiaoyan tersadar bahwa sebenarnya Yun juga tertekan oleh sekte Yunlan dan membuatnya tidak memiliki sebuah pilihan. Ini benar-benar sesuatu yang sangat tidak adil. Xiaoyan kemudian memeluk tubuh Yun. Dia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki perasaan yang sangat mendalam dan tidak bisa melupakan kejadian di dalam goa waktu itu. Mendengar hal ini, Yun pun menangis di pelukan dari Xiaoyan. Pada akhirnya, mereka berdua berpelukan untuk waktu yang cukup lama sambil mengenang masa-masa indah penuh gairah di dalam gua. Xiaoyan mulai menggoda Yun. Dia sebenarnya cukup menyesal kenapa ketika berada di dalam gua saat itu dia tidak melakukan pengeceritan dan menanam benih di rahim Yun. Mendengar hal ini, Yun cukup kaget. Jika saat itu Xiaoyan berani melakukan pengeceritan, maka hari ini dia tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan ataupun membantunya. Xiaoyan kemudian berjanji bahwa dirinya akan kembali lagi ke tempat ini. Ucapan itu membuat Yun marah. Jika Xiaoyan berani kembali lagi, maka dia tidak peduli tentang hidup dan mati dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan malah mengatakan titip salam untuk Yun San. Saat Xiaoyan sudah kembali lagi, maka dendam ini akan benar-benar terselesaikan. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun benar-benar pergi. Sementara Yun cukup sedih ketika ditinggalkan oleh Xiaoyan. Namun dia menyadari mungkin ini sudah menjadi takdirnya. Seperti ucapan dari sang guru bahwa dirinya harus hidup
di dalam kesendirian hingga akhir hayatnya. Xiaoyan terus berlari meninggalkan hutan. Hai Bodong yakin bahwa dirinya akan bisa bertemu kembali dengan Xiaoyan di masa depan. Di sekte Yunlan, Nalan Yanran bersiap memasuki gerbang hidup dan mati untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara di Gurun Tagore, Xiao Ding dan juga Xiao Li menyambut kedatangan dari keluarga Xiao yang berpindah ke tempat ini sesuai perintah dari Xiaoyan. Dan kali ini, Xiaoyan sudah keluar dari dalam hutan. Dia pun terbang untuk menuju Akademi Jianan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Petualangan seperti apa yang akan dialami Xiaoyan di Akademi Jianan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di serial BTTH Season 5 Ngobrol Sob.